Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khilafah Radiba Salsabila NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu produk bioteknologi konvensional, khususnya di bidang pangan, yaitu Danke. Danke yang merupakan salah satu keju yang berasal dari Enrekang, tapi rasanya mirip keju Eropa loh. Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Danke, maka kita harus kenal dulu nih sejarah dari Danke itu sendiri. Jadi pada tahun 1905 saat itu terjadi peristiwa di mana orang Enrekang memberikan susu sapi kepada orang Belanda. Saat itu masih ada masyarakat Belanda yang berada di Enrekang. Jadi Enrekang itu salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, saat memberikan susu sapi itu, si orang Belanda ini mengatakan thank you. Jadi thank you itu artinya terima kasih dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, setelah saat itu orang-orang Enrekang tidak mengenal yang namanya keju. Jadi dia tidak mengenal yang namanya keju. Namun orang Enrekang ini membuat olahan yang mirip dengan keju. Nah, dari situlah orang-orang Enrekang menamai keju mereka dengan menyerap dari kata dengkyu itu. Jadi diserap menjadi dangke seperti itu. Jadi dangke itu berasal dari peristiwa di mana adanya aktivitas antara masyarakat Enrekang dengan masyarakat Belanda yang saling memberi makanan saat itu. Seperti itu sejarahnya. Nah, yang namanya bioteknologi konvensional itu kan pasti menggunakan agen bio. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan apa sih agen bio yang digunakan dalam fermentasi dangke ini. Jadi dangke ini proses pembuatannya melakukan fermentasi. Jadi bisa terus stay tune di video kali ini. Baik, sekarang kita masuk ke penggunaan agen bio pada proses pembuatan dangke. Jadi dangke itu merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang dimana dia menggunakan tentunya bakteri saat proses fermentasinya. Jadi saya baca itu menurut Syamsul 2014 bahwa produk makanan dangke ini dia digunakan bakterinya itu dari getah pepaya. Nah, dari situ dia menggunakan agen bio Lactobacillus fermentum. Untuk taksonomi dari Lactobacillus fermentum itu sendiri, bakteri ini berasal dari kingdom Bacteria dengan divisi Firmicutes, kemudian kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, dan spesies Lactobacillus fermentum. Nah, untuk morfologi serta fisiologi dan bagaimana dia digunakan saat proses fermentasi akan saya jelaskan di video selanjutnya. Selanjutnya adalah morfologi dari bakteri Lactobacillus fermentum. Jadi menurut Dialin 2013, karakter morfologi dari bakteri Lactobacillus fermentum adalah berbentuk koloni konveks, entire, berwarna putih, opaque, dan berbentuk basil. Pewarnaan gram yaitu gram positif dengan uji katalase negatif. Setelah melihat video tentang agen bio yang digunakan dalam proses pembuatan dangke itu, saya akan sedikit menceritakan bagaimana sih proses dari pembuatan dangke itu sendiri. Jadi yang pertama yang harus dilakukan tentunya adalah menyiapkan alat dan bahannya. Jadi apa aja alat dan bahannya? Kalau saya biasanya saat membuat dangke di kampung saya Enrekang itu saya menggunakan tempurung kelapa. Jadi bentuknya dangke itu seperti gunung. Itu karena kami menggunakan tempurung kelapa sebagai alat pencetaknya seperti itu. Tempurung kelapa, kemudian ada panci, kompor, bahkan bisa menggunakan daun pisang seperti itu.
panci kompor, dan alat-alat lainnya yang mendukung dalam proses produksi. Nah, kemudian untuk bahannya sendiri itu menggunakan susu, garam, dan papain yang tadi saya jelaskan, atau getah pepaya. Nah, kemudian untuk proses yang harus dilakukan setelah menyiapkan alat dan bahan adalah memasukkan susu itu ke dalam panci dan masak menggunakan api sedang. Kemudian kupas pepaya untuk diambil getahnya dan tambahkan sedikit air sebagai pelarut. Masukkan larutan getah pepaya sebanyak 2 sendok makan dan 3 liter untuk susu. Jadi si pepaya dan susu itu langsung dimasukkan. Apa fungsi getah pepayanya? Ya untuk mengentalkan susu. Nanti enzim papain yang terkandung dalam getah pepaya adalah kunci dari pembuatan dangke itu sendiri. Nanti enzimnya akan memisahkan air dan molekul protein pada susu dan getah pepaya sehingga nantinya menjadi sumber papain alami. Nanti akan ada bakteri di situ. Kemudian pemberian garam selain sebagai pemberi rasa juga. Selain dia jadi pemberi rasa, dia juga sebagai anti jamur dan pengawet alami. Kemudian nanti setelah jadi dangke tersebut mulai mendidih dan mencapai sekitar 80 derajat Celcius. Nah, di situ enzimnya nanti bereaksi ditandai dengan menggumpalnya kepalan susu atau proteinnya. Protein inilah yang nantinya akan menjadi dangke. Tahapan selanjutnya adalah mencetak dangke sekaligus meniriskannya. Protein susu dicetak dalam tempurung kelapa yang diberi lubang di bagian bawahnya untuk mengurangi kadar airnya. Setelah berkurang kadar air, protein susu saling melekat dan dangke tersebut akan berbentuk seperti puding. Dangke kemudian dikemas dengan menggunakan daun pisang dan siap untuk dimakan seperti itu. Adapun pantangan saat memasak dangke, alat dan bahan yang digunakan tidak boleh mengandung minyak. Jika dalam mengolah dangke kemudian tercampur dengan minyak, maka dangke tersebut tidak jadi karena air susu tersebut tidak bisa memadat. Seperti itu. Jadi tidak boleh sampai bahan si dangke ini tercampur dengan minyak seperti itu. Jika memang penjelasan saya terlalu cepat, bisa ditonton di video proses pembuatan dangke dari orang-orang di Andrekang. Bisa ditonton di video tersebut agar lebih tahu. Mungkin kalian yang di rumah ingin mencoba untuk membuat dangke, apalagi dangke ini proses produksinya tidak perlu menggunakan alat-alat yang susah untuk dicari atau mahal. Benar-benar hanya menggunakan alat-alat tradisional, masih menggunakan alat tradisional kayak tempurung kelapa, bahkan daun pisang, kompor, panci. Kalian semua bisa membuat dangke di rumah. Selamat mencoba. Nah, tadi sudah dijelaskan kan terkait dengan bagaimana sih cara membuat dangke itu sendiri. Kemudian untuk beberapa manfaat dan keterbaruan dari dangke ini saya akan bercerita. Jadi kalau keterbaruan baru-baru ini yang saya baca terkait dangke itu, orang-orang yang awalnya masih menggunakan alat tradisional, sekarang dangke sudah mulai dikembangkan oleh mahasiswa. Alat dangke sudah mulai dikembangkan oleh mahasiswa menjadi alat yang lebih modern seperti itu. Jadi orang-orang tidak perlu lagi secara tradisional menggunakan atau mencetak dangke itu. Jadi sudah dibuat alatnya untuk mencetak dangke itu sendiri. Kemudian sekarang dangke itu nggak cuman ya produk dangke, sekarang sudah dimodifikasi, bahkan ada yang memodifikasi dangke itu menjadi bakso, makanan yang tidak kita kira akan bisa diolah menjadi yang bisa diolah dari dangke itu sendiri. Jadi orang-orang mulai berkreasi gitu, membuat keterbaruan makanan dari dangke. Jadi dangke tidak hanya berupa produk dangke saja, tapi sudah dimodifikasi seperti itu menjadi makanan yang lebih digemari oleh masyarakat. Mungkin awalnya dangke saja itu kurang banyak digemari oleh masyarakat, namun setelah dimodifikasi, diperbarui, diinovasi menjadi produk seperti bakso, masyarakat sudah mulai perlahan mengenal dangke itu sendiri seperti itu. Dangke itu kalau misalnya saya ceritakan rasanya mirip keju, namun lebih
enak, seperti lebih sehat, lebih enak juga kalau kalian mencampur dangke menggunakan sambal dan nasi, seperti itu. Jadi selamat mencoba dangke. Lalu apa manfaatnya bagi kesehatan? Kalau manfaatnya bagi kesehatan itu sendiri, kan kita tahu ya dangke terbuat dari susu. Susu itu biasanya bagus untuk tulang, bagus juga untuk gigi. Jadi ya akan berhubungan dengan itu. Dia karena dia rendah lemak juga, maka bisa di rendah lemak ya, karena tadi kan proses pembuatan tidak boleh dicampur dengan minyak. Nanti akan gagal kalau dicampur dengan minyak, maka otomatis tidak menggunakan minyak. Nah itu bisa buat yang memiliki riwayat kolesterol dan lain-lain, yang memang dia riwayatnya tidak boleh makan makanan yang berminyak seperti itu. Nah ternyata dangke juga saya baca itu bisa untuk ketahanan tubuh. Jadi mungkin kalau kalian makan dangke, kalian tubuh kalian akan lebih fit dan lain-lain. Juga bisa menjaga meningkatkan vitalitas seperti itu. Jadi itu beberapa manfaat dari kalian memakan dangke. Untuk selanjutnya itu saya akan menceritakan kalau dangke itu di kebudayaan mereka tuh bagaimana sih, apa sih fakta uniknya. Jadi kalau dangke sendiri itu di masyarakat di Endrekang tuh pasti setiap mereka ada acara pasti mereka akan menyajikan dangke sebagai makanan utama yang harus ada di acara mereka. Jadi mereka wajib untuk menyediakan dangke itu di baik itu acara pernikahan, acara kelahiran dan lain-lain, pasti ada dangke di acara tersebut. Nah biasanya masyarakat juga tidak hanya menggunakan dangke saja, mereka menggunakan dangke yang sudah jadi. Kadang mereka akan meminum air bekas dangke itu sendiri. Mereka percaya bahwa dengan meminum air itu maka akan menjaga kesehatan tubuh mereka. Jadi mereka percaya bahwa protein yang ada di dalam air dangke itu akan menjadi salah satu makanan yang akan menambah kesehatan mereka, menjaga kesehatan mereka. Kadang mereka juga mengganti air olahan sayur itu dengan menggunakan air dangke seperti itu. Intinya dangke itu sangat-sangat merupakan makanan yang dicintai oleh masyarakat Endrekang karena ya itu merupakan makanan tradisional yang banyak memiliki manfaat dan sejarah yang tentunya orang-orang Endrekang sangat apresiat dengan produk ini. Jadi mereka sangat bangga dengan adanya produk ini, produk yang mereka buat sendiri dari sejarah-sejarah yang sudah mereka lalui seperti itu. Jadi buat yang belum mencoba dangke, kalian bisa mencoba dangke. Kalian bisa mungkin jalan-jalan, saat kalian jalan-jalan ke Makassar, kalian bisa mencoba dangke. Kalian bisa datang ke Endrekang untuk mencoba produk olahan dangke ini. Mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah informasi, saya mohon maaf, karena kesalahan itu murni dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Akhirul kalam, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.